Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana ya, yang dekat di sini semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap istiqomah dalam hal langkah yang baik untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kesempatan ini, dalam setiap waktu, langkah dan kesempatan ini, ketika bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini akan selesai, hidup ini akan sangat berarti, dan hidup ini sangat bermakna ketika mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya ketika dapat ridho di dunia, maka setiap langkahnya tercatat dengan amal yang baik. Tapi ketika kelak pulang kepada akhirat, maka kita akan dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bukan soal siapa yang ibadah, bukan soal siapa yang berbuat jelek, tapi soal ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Surga bisa ditempuh dengan berbagai cara, dengan berbagai ibadah, amal baik, tentunya yang paling akhir yaitu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk dalam barisan-barisan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, ini khusus ya. Saya lagi lari pagi, kontennya di jalan. Nah, ini ada pertanyaan hitan. Ini kemarin ya, ada yang tanya hitan. Asal usulnya bagaimana hitan? Kenapa kok harus hitan? Hitan itu adalah memotong ujung kemaluan laki-laki. Ya. Jadi hitan itu adalah memotong ujung kemaluan laki-laki. Kalau perempuan tidak ada ya, istilah hitan tidak ada, walaupun ada tidak sejelas atau sengeri laki-laki ya. Jadi hitan itu adalah memotong kemaluan atau ujung dari anak laki-laki. Nah, asal muasalnya hitan itu yaitu yang ada hanyalah orang-orang Islam. Yang ada hanyalah orang-orang Islam. Orang-orang di luar Islam itu rata-rata tidak ada yang hitan. Tujuan utama hitan itu adalah menghilangkan sisa-sisa kotoran, sisa-sisa kotoran yang ada dalam kemaluan. Jadi kalau dalam kemaluan itu tidak dipotong, maka sisa-sisa kotoran yang ada dalam kemaluan tidak terbuang. Tetap ada, tidak terbuang. Dan itu yang melakukan pertama kali hitan itu adalah Nabiullah Ibrahim. Ya, Nabiullah Ibrahim ketika umur 80 tahun ada perintah untuk dihitan. Jadi Nabiullah Ibrahim itu dihitan, sahabat ya, pada umur 80 tahun. Dan yang paling mengerikan ya, itu Nabiullah Ibrahim itu dipotong hitan itu dipotong pakai kapak. Jadi Nabiullah Ibrahim itu dipotong pakai kapak ya, ya. Bagaimana kondisi dan kejadiannya ya ketika kita berhitan dan dipotong memakai kapak, itu ceritanya. Setelah Nabiullah Ibrahim punya anak, akhirnya Nabi Ishak ya dan Nabiullah Ismail itu dihitan juga oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi yang pertama kali dihitan dalam sejarahnya itu adalah Nabiullah Ibrahim ketika sudah berumur 80 tahun dan dipotong pakai kapak. Ya, pakai kapak, besarnya pakai kapak itu sudah. Itulah asal muasalnya hitan. Nah, setelah Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim dihitan, akhirnya ketika itu pra-Islamnya sebelum Islam lahir itu juga sebagian yang masih taat, yang mengikuti ajaran Nabiullah
Ibrahim juga berkhitan, walaupun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW sudah ada khitan. Nah sampai sekarang dengan yang ikut Nabi Ibrahim dan istiqomah dalam hal ajaran-ajaran tauhid, ajaran Islam, maka sampai sekarang Islam itu rata-rata orang-orang Islam itu dihitan. Hitan itu dikelupas atau dipotong ujung kemaluan laki-laki untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam kemaluan itu dihilangkan. Hilang dengan sendirinya karena tidak tertutupi sudah. Nah, tidak ada songkoknya ya. Kalau masih ada songkoknya bagi laki-laki itu, maka sisa-sisa di dalamnya itu masih ada. Satu itu ya, tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa dalam kemaluan itu supaya bersih ketika melakukan sholat, ketika melakukan ibadah-ibadah yang lain, sudah tidak terfikirkan hal-hal yang kotor dalam kemaluan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa aku harus hitan? Itu dalam hubungan seksual, dalam hubungan badan, hubungan intim, itu adalah terasanya lebih nikmat, terasanya lebih enak, lebih nikmat. Jadi seksualitasnya itu lebih terasa. Ya, ini keuntungan dan hikmah di hitan. Jadi kalau di hitan itu perempuan tuh merasa kenikmatan yang luar biasa, dan seksualitasnya itu lebih dalam atau lebih terasa ya. Itu keuntungan dan hikmah-hikmah yang ada di dalam hitan itu. Jadi kalau kita tidak dihitan, ya segera dihitan. Utamanya orang-orang Islam untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam kemaluan kita. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu memang sebagian dari iman. Makanya tapi kalau sekarang, pada zaman sekarang, hitan itu sudah canggih ya, tidak sakit ya, rasanya tidak sakit dan tidak terbebani. Kadang 1 hari 2 hari sudah sembuh. Beda dengan dulu. Kalau dulu belum ada dokter, jadi hitan secara manual juga sakit, bahkan infeksi dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau sekarang hitan itu sudah dokter, apalagi dihitan dengan cara laser ya, tidak terasa, tidak sakit, 1 hari sembuh, pakai suntik dan lain sebagainya. Alatnya sudah canggih ya. Itulah hal-hal yang sahabat ya, sejarahnya hitan itu, dan keuntungan dan hikmah dari hitan itu membersihkan dalam kemaluan kita. Jadi ketika beribadah itu sudah tidak terfikirkan oleh hal-hal yang kotor dalam tubuh kita. Dalam seksualitasnya pun juga terjamin lebih nikmat dan terasa. Di dalam pengertiannya di fikihnya seperti itu ya, dalam ajaran fikih seperti itu. Tapi insya Allah untuk orang Islam sekarang sudah menjadi pembiasaan yang positif untuk pasti anak yang berusia 6 tahun sampai 7 tahun, 8 tahun biasa sudah dihitan. Tidak menunggu umur 80 tahun. Tapi kalau Nabiullah Ibrahim berumur 80 tahun dengan kapak. Ya mungkin itu sahabat ya yang bisa kami jelaskan, yang bisa kami sampaikan tentang hitan. Karena kemarin kebetulan memang ada pelajaran hitan dan ditanyakan hitan itu apa. Ternyata tidak semua anak-anak saya, murid-murid saya itu paham dengan hitan. Jadi saya sampaikan lewat ini, dan yang butuh tentang hitan ya inilah penjelasannya. Semoga manfaat sahabat ya. Semoga hidup ini selalu diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, tentunya dalam kategori pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini ketika diampuni, jangankan hidup, mati pun akan bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu sahabat ya yang bisa kami bahas, yang bisa kami musyawarahkan, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah yang selalu berlimpah ruah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.